Keinginan Indonesia bergabung bersama BRICS telah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono seperti yang kita dengar tadi ya pemirsa saat menghadiri KTT BRICS di Rusia baru-baru ini. Lalu sebenarnya seberapa besar ya keuntungan Indonesia jika bergabung dengan BRICS dan apa saja konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia? Kita bahas bersama ekonom senior Indef pada Tauhid Ahmad. Kami juga sudah mencoba menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat namun beliau masih belum bisa bergabung. Saya sapa Mas Tauhid, Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam, apa kabar Mas? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, semoga Mas Tauhid juga sehat selalu. Baik Mas, kalau bicara BRICS ini itu apakah bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif dan semangat non-blok lalu bertentangan dengan atau bersaing dengan G20 sih Mas Tauhid? Saya kira tidak ya. Kalau saya lihat sih ini kan posisinya memang lebih cair begitu Lebih ya. cair. Dan sifatnya informal begitu. Kalau kita lihat dasarnya BRIC, kalau kita pembentukannya ini kan terbentuk oleh negara-negara yang besar ekonominya, tapi masuk dalam kelompok negara berkembang. Bahkan kalau kita lihat GDP-nya memang rata-rata menengah ke bawah begitu. Nah, ini didirikan untuk mengantisipasi dan juga bahasanya ya agak bersaing dengan negara-negara G7 ya, yang juga diperluas dengan G20. Kalau G7 memang kalau kita lihat itu ada seperti Amerika, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, dan Kanada, dan Prancis, dan tentu saja adalah Uni Eropa sebagai penggeraknya begitu. Nah, ketika G7 memberikan katakanlah semacam stimulus di bidang ekonomi, perdagangan, dan sebagainya, itu memang mempengaruhi banyak kebijakan-kebijakan dalam perdagangan yang diatur secara formal, apakah WTO ataupun kesepakatan perdagangan bilateral ya, EU-SEPA maupun yang lain-lain begitu. Jadi informal ini penting untuk menyeimbangkan apa yang sudah terjadi selama ini begitu ya. Termasuk misalnya gabung kita ke G20 ataupun yang kita minat ke OECD begitu. Jadi ini untuk memperjuangkan ketika katakanlah beberapa pintu masuk dari kelompok-kelompok yang kita ikuti bisa ada alternatif lain begitu. Nah, saya kira tetap saja keputusan politik di beragam isu-isu geopolitik, katakanlah soal Timur Tengah, soal Rusia Ukraina, saya kira tidak akan terlalu pengaruh dengan komitmen Indonesia terhadap katakanlah bersikap non-blok. Ini hanya untuk saya kira tujuannya adalah membantu kepentingan ekonomi terhadap anggota-anggotanya begitu. Tapi Rusia memuji, ini yang saya baca ya Mas Tauhid, Rusia memuji keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi BRICS. Nah ini artinya apakah dengan bergabung ini menunjukkan keberpihakan Indonesia kepada salah satu kubu atau jadi kubu perlawanan gitu Mas Tauhid? Ya itu pasti ya, karena menurut saya begini, ketika pujian itu ada itu kan menggambarkan katakanlah sikap ya, bahwa ini ada lagi negara baru untuk memperkuat negara-negara berkembang ya agar cepat katakanlah mengkonsolidasikan dirinya juga menjadi negara maju begitu ya. Meskipun kita tahu Rusia di satu blok begitu ya. Tetapi kalau kita lihat kan ada negara-negara yang juga cukup kuat, misalnya seperti India itu juga kuat ke Amerika begitu ya. Nah, saya kira kita melihat geopolitik yang dilakukan India rupanya juga bisa bermain di beberapa kaki sehingga bisa mengambil manfaat ekonomi yang lebih baik. Saya kira sikap ini yang kemudian juga dilakukan oleh Indonesia, ya lebih baik kita berkawan dengan semua kelompok-kelompok, tapi kita bisa mengambil sisi positifnya begitu. Misalnya saja ya, ketika katakanlah kita BRIC, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya katakanlah melakukan upaya untuk dedolarisasi ya dengan sepakat memperkuat jalur mitra dengan negara-negara BRIC agar proses perdagangan dan sebagainya bisa menggunakan mata uang masing-masing negara untuk perdagangan, itu untuk mengurangi efek negatif dari perang mata uang antar negara begitu ya. Termasuk misalnya menarik adalah keinginan negara-negara BRIC untuk semacam New Development Bank ya, yang saya kira sudah ada. Sementara kalau kita lihat, kita juga menjadi anggota adalah anggota
daripada World Bank begitu ya. Jadi ini bisa memperkuat dari yang sudah eksis begitu. Karena di sisi lain memangnya World Bank dan sebagainya dominasi Amerika cukup kuat di situ. Yang viral tuh kan itu ya Mas Tauhid ya, mata uang baru BRICS. Saya nggak tahu itu hoax atau enggak ya, ada bendera Indonesia di dalam mata uang tersebut dan disebarkan siap-siap untuk menandingi dolar, kan seperti itu ya. Itu gimana sih sebenarnya mata uang BRICS ini nanti sebenarnya Mas Tauhid? Kalau saya lihat sih tidak sejauh itu ya. Itu artinya simbol bahwa memang untuk melakukan katakanlah melakukan proses melawan ya katakanlah kuatnya dolar yang karena 60 sampai 70% dolar itu kuat di seluruh negara begitu. Nah, dengan adanya kerjasama ini saya kira tidak langsung mata uang BRIC ya, tetapi paling tidak ketika kita kerjasama perdagangan, investasi, kemudian keuangan dan sebagainya, itu lebih stabil, bahkan bisa di-peg pada angka tertentu, sehingga itu bisa mempengaruhi katakanlah neraca daripada devisa kita, mempertahankan nilai tukar dan sebagainya. Karena ini potensinya akan lebih kuat begitu, karena kalau kita lihat misalnya dari sisi ekspor ya, ketika katakanlah kita menggunakan mata uang yang bilateral, bisa dikatakanlah kita dengan China, dengan Rusia. Kalau kita lihat dari posisinya ini kan cukup kuat, hampir 30-an% ekspor kita ke negara-negara tersebut. Bahkan dengan BRIC Plus gitu bisa sampai 40%. Tentu saja ini akan sangat mengurangi efek daripada katakanlah dinamika dolar terhadap rupiah kita. Kalau misalnya ini kemudian menjadi satu kesepakatan untuk perdagangan bilateral bersama anggota BRIC begitu. Jadi memang ini menjadi breakthrough. Namun memang harus dilihat ada beberapa konsekuensi yang saya kira harus dilihat apakah kemudian negara-negara yang tergabung dalam G7, G20 justru mengendorkan semangat kerjasama dengan Indonesia. Pasti akan ada ketegangan dalam beberapa waktu begitu. Mas Tauhid, kalau melihat manfaatnya ini kecenderungan lebih banyaknya apakah dari nilai ekonomi investasi, kesempatan investasi baru, atau justru ini berubah jadi blok geopolitik? Saya kira saya lebih melihat beberapa banyak manfaat ya. Kalau geopolitik saya kira nggak sejauh itu karena beberapa sikapnya berbeda begitu ya. Saya kira misalnya untuk Timur Tengah, saya kira ini tanpa harus katakanlah gabung ke BRIC, sikap Indonesia juga jelas begitu ya. Perdamaian di Timur Tengah, membela Palestina dan sebagainya. Termasuk misalnya menghentikan perang Rusia-Ukraina, itu kan jauh sebelum BRIC ya. Saya kira untuk sikap itu pasti tidak akan kita gabung dengan Rusia, kita juga nggak langsung membela apa yang dilakukan oleh Rusia ya. Melihat yang lebih seimbang untuk perdamaian begitu ya. Memang kekhawatirannya ke depan begitu, kalau misalnya katakanlah kita tergantung dengan BRIC ya pasti juga akan merugikan negara kita, karena mungkin 30-40% juga kita tergantung dengan negara-negara di luar BRIC begitu, dan ini yang kemudian juga harus dipertahankan. Karena itu ya daripada kita milih salah satu, kemungkinan ya semuanya akhirnya dimasukin sama seperti apa yang dilakukan oleh India begitu. Mas Tauhid, kalau resiko ketergantungan di BRICS ini ada beberapa negara yang seandainya nanti mengalami krisis atau persoalan internal di negara tersebut, apakah Indonesia akan terdampak dengan resiko ketergantungan ini dan perlu diantisipasi? Ya mungkin ketergantungan lepas dari BRIC-nya, tapi masing-masing negaranya sendiri ya. Seperti halnya China ya. Kita ekspor ke China itu sekitar 23%. Impor dari China itu sekitar 33% gitu. Lepas dia dari BRIC atau tidak, ketika ekonomi China sekarang melemah ya, yang biasanya tumbuh di atas 5% sampai 6%, kemarin sekitar 4,5%, kita pengaruh begitu. Nah ini yang kemudian lebih kepada katakanlah bilateral dua negara. Dan di BRIC juga ada perdebatan yang katakanlah cukup kuat ya. Misalnya begini, tuduhan negara-negara BRIC ya, anggota BRIC terhadap China untuk kasus bahwa negara China mengalami tuduhan melakukan dumping, itu juga dibicarakan begitu. Dan kita masih walaupun kita anggota BRIC, kita mengeluarkan kebijakan anti dumping juga tidak ada masalah begitu. Mungkin anti dumping untuk komoditi A, tapi yang lain komoditi lain kan bisa proses negosiasi bisa dilakukan begitu. Artinya
ada ruang yang bisa dimanfaatkan begitu. Satu lagi Mas Tauhid, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh NDP ketika BRICS ini bisa berjalan dan kita manfaatkan tentu mematuhi standar lingkungan yang ketat. Sementara di Indonesia, persoalan hal seperti itu, polusi, masalah deforestasi dan lain halnya itu juga masih menjadi masalah mengenai lingkungan di Indonesia. Ini bagaimana nanti ke depan ketika itu menjadi persoalan, standar untuk memenuhi proyek yang akan ada itu malah jadi masalah? Ya, memang kalau kita lihat ya, kalau kita bermitra dengan negara-negara katakanlah G7, G20 ataupun bloknya katakanlah Amerika, cenderung isu lingkungan menjadi isu bersama. Bahkan menjadi komitmen bahwa Indonesia harus melakukan banyak upaya agar katakanlah pengurangan emisi bisa lebih turun lagi begitu ya. Sementara di BRICS cenderung loss ya. Karena berbeda begini. Ketika katakanlah negara G7, G20 itu majority adalah negara maju, mereka mampu membiayai kompensasi atas penurun atau katakanlah upaya untuk mengatasi lingkungan. Sementara di negara-negara berkembang, itu seperti anggota BRICS, itu punya problem. Misalnya begini, negara berkembang itu ingin merubah, ya seperti halnya India, ingin merubah, katakanlah ingin menutup katakanlah PLTU batubara. India menolak karena apa? Kalau misalnya katakanlah PLTU batubara ditutup, maka dia harus meningkatkan energinya ke energi matahari dan sebagainya. Sementara negara India sebagian besar sama dengan kita, masyarakat miskinnya makin banyak, masih banyak begitu. Nah inilah yang seringkali memang katakanlah memang negara BRICS agak lebih loss soal itu, karena itu ya keberimbangan dengan negara-negara yang lain, terutama negara Barat plus Uni Eropa juga harus diseimbangkan begitu. Semoga saja dengan keputusan Indonesia bergabung di BRICS, kalau bicara untung rugi lebih banyak untungnya dan bisa berdampak positif untuk bangsa kita ya. Mas Tauhid, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Sehat selalu ya Mas Tauhid. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam.